Coba deh bayangin sebuah negeri di mana gunung-gunung itu seolah nggak pernah benar-benar tidur. Tanahnya subur banget, tapi selalu bergetar. Langitnya indah, tapi kadang bisa berubah jadi merah menyala. Nah, selamat datang di Indonesia, sebuah bangsa yang ini bukan kiasan loh ya, tapi benar-benar ditempa oleh api dari dalam bumi. 127. Coba ingat-ingat angka itu. Ini bukan sekedar statistik biasa. Ini adalah jumlah raksasa aktif yang dipantau setiap hari di Indonesia. Angka ini adalah yang terbanyak di satu negara manapun di seluruh dunia. Dan angka ini bukan cuma mendefinisikan geografi, tapi juga jiwa bangsa ini. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam ya. Dengan jumlah 127 gunung aktif itu, Indonesia bisa dibilang memegang gelar yang unik sekaligus mengerikan. Juara cincin api dunia. Tapi, apa sih sebenarnya artinya berada di pusat aktivitas geologis paling dahsyat di planet ini? Kita sering banget kan dengar soal cincin api Pasifik, zona paling bergejolak di bumi. Tapi, coba deh perhatikan posisinya. Indonesia itu bukan cuma ada di pinggirannya. Kita ini ada tepat di jantungnya yang paling aktif, tempat di mana energi bumi paling sering meluapkan amarahnya. Nah, pertanyaan logisnya kan, kenapa? Kenapa justru kepulauan ini yang jadi rumah bagi begitu banyak raksasa bernapas api? Jawabannya, ternyata ada jauh di bawah tanah yang kita pijak setiap hari. Jadi, biang keladinya adalah tarian tiga raksasa tektonik. Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ketiganya ini terus bergerak, bertabrakan, saling dorong, tepat di bawah Nusantara. Tekanan yang luar biasa inilah yang akhirnya menciptakan retakan di kerak bumi, membentuk dapur magma raksasa, dan akhirnya melahirkan barisan gunung api yang kita lihat sekarang. Ya, dengan energi segede itu, jelas dong dampaknya juga nggak main-main. Sejarah Indonesia itu diwarnai oleh letusan-letusan dahsyat yang kekuatannya bukan cuma mengguncang Nusantara, tapi benar-benar mengubah dunia. Coba kita ambil dua contoh yang paling fenomenal. Tambora dan Krakatau. Dua nama ini bukan sekedar letusan gunung biasa loh. Ini adalah peristiwa global yang dampaknya tercatat jelas dalam sejarah dunia. Gara-gara letusan Tambora, dunia jadi kacau balau. Tahun 1816 itu sampai dijuluki tahun tanpa musim panas. Bayangin aja, abu vulkaniknya menyebar ke seluruh dunia, meredupkan matahari, sampai bikin gagal panen massal di Eropa dan Amerika Utara. Bahkan, salju turun di bulan Juni. Semua itu karena satu letusan di sebuah pulau di Indonesia. 36.000. Angka ini bukan cuma statistik. Ini adalah jumlah nyawa yang jadi korban akibat letusan Krakatau tahun 1883 dan tsunami raksasa yang disebabkannya. Ini pengingat yang sangat nyata tentang kekuatan destruktif yang bisa dilepaskan oleh gunung-gunung ini. Tapi, di balik semua kisah kehancuran ini, ada sisi lain yang sama kuatnya. Ternyata, api yang merenggut kehidupan adalah api yang sama yang memberikannya. Inilah yang disebut paradoks vulkanik Indonesia. Ini nih, kayak dua sisi koin yang sama. Di satu sisi, ada ancaman letusan dan awan abu yang mematikan. Tapi di sisi lain, abu yang sama itulah yang turun ke bumi dan mengubahnya jadi salah satu lahan paling subur di planet ini. Kekuatan yang merusak, ternyata juga kekuatan yang menciptakan. Malah, faktanya gini, tanpa aktivitas vulkanik ini, sebagian besar daratan yang kita kenal sebagai Indonesia mungkin nggak akan pernah ada. Pulau-pulau ikonik kayak Jawa dan Bali itu secara harfiah dibangun dari material yang dimuntahkan oleh gunung api selama jutaan tahun. Kehadiran para raksasa yang konstan ini tentu saja membentuk hubungan yang unik banget antara manusia dan alam. Ini bukan cuma soal hidup di dekat gunung, tapi hidup bersama gunung. Dan ini kelihatan di mana-mana, mulai dari sistem irigasi subak di Bali yang airnya mengalir dari Danau Kawa, sampai ke legenda-legenda yang menganggap gunung sebagai istana para dewa. Gunung api itu bukan sekedar pemandangan, ia adalah pusat spiritual dan sumber kehidupan yang menentukan cara hidup, kepercayaan, bahkan di mana kerajaan kuno seperti Mataram memilih untuk berdiri. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan inti. Apakah 127 gunung aktif ini sebuah ancaman atau anugerah? Mungkin jawabannya memang gak sesederhana itu. Mereka adalah keduanya. Mereka adalah kekuatan perusak sekaligus sumber kehidupan. Sebuah dualitas yang pada akhirnya mendefinisikan jiwa bangsa ini, sebuah bangsa yang benar-benar ditempa oleh api.